Saudara dan saudariku yang dikasih, Yesus menangisi Yerusalem karena penduduknya tidak mempunyai kepekaan untuk kedamaian dan kesejahteraan mereka sendiri. Tidak mau peduli atas ancaman yang akan menghancurkan bangsanya. Bahkan tembok-tembok kota akan dihancurkannya oleh musuh-musuhnya. Mereka juga tidak punya kepekaan batin akan risiko dan keadaan yang akan datang. Hanya menyibukkan diri dengan perilaku-perilaku yang dangkal, hanya mengejar kenikmatan dan kenikmatan yang dangkal, dan itulah yang mereka lakukan. Karena mereka merasakan serba ada, serba bisa, maka tanpa bisa membedakan mana yang diperlukan dan mana yang diinginkan. Tidak bisa membedakan mana yang direncanakan Allah dan mana yang menurut naluri mereka sendiri. Saudara dan saudari yang dikasih, sebagaimana 2000 tahun yang lalu lebih Tuhan Yesus menangisi Yerusalem karena kota yang indah itu akan dihancurkannya, akan dikepung oleh musuh-musuhnya, dan bangsa-bangsanya akan dipenjarakannya, akan mengalami berbagai macam penderitaan. Demikian juga Yesus menangisi kita sekarang ini. Mengapa Yesus menangisi kita? Mengapa Yesus menangisi banyak orang? Karena tidak punya mata batin yang dapat melihat mana yang mendamaikan, mana yang mensejahterakan, dan mana yang menyelamatkan. Karena itu Yesus juga menangisi keadaan kita apabila ada di antara kita yang tidak menyadari akan hal itu. Apalagi kalau ada yang merasa mampu hidup sendiri. Ya, saya bisa hidup tanpa Tuhan. Ya. Atau juga Yesus menangisi ketika kita menolak Yesus sebagai utusan Allah. Ya. Tidak setia dan bahkan setiap saat melakukan berbagai macam dosa. Yesus menangisi kita. Yesus juga menangisi kita ketika kita tidak setia memanggul salib kita sehari-hari. Yesus meminta supaya kita setia memikul salib kita sehari-hari. Tetapi seringkali terjadi bahkan kita melemparkan kesalahan kita kepada orang lain, menjadikan orang lain sebagai kambing hitam bagi penderitaanku. Saya begini kan gara-gara kamu, gara-gara si anu. Saya rugi dalam bekerja gara-gara itu. Saya menjadi begini sampai sekarang gara-gara orang tua saya dulu begitu dan begini. Ya. Dan tidak menyadari apa yang terjadi dengan dirinya, tetapi senantiasa melemparkan kesalahan kepada orang lain. Dengan keadaan yang seperti itu, Yesus menangisi kita. Yesus juga menangisi kita bila kita tidak menyadari bahwa Yesus telah menebus kita. Kita merasa menjadi orang yang berjasa. Kita merasa bahwa kita berjasa untuk keselamatan kita.
dan merasa berhak untuk mencari kesenangan dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesus menangisi, Yesus prihatin dengan keadaan mental dan rohani kita yang seperti itu. Dan tentu juga mungkin masih banyak orang lain di luar sana yang melakukan hal-hal seperti itu yang tidak sesuai dengan apa yang Yesus kehendaki. Nah, saudara dan saudara yang kasih, mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita dianugerahi kepekaan hati, agar kita dianugerahi kepekaan mata batin kita untuk melihat, untuk mengerti apa yang kita butuhkan, baik untuk pribadi, untuk keluarga, untuk gereja, untuk negara dan bangsa kita. Kita peka, kita melihat, kita prihatin, dan kita melakukan sesuatu untuk keluarga. Ya. Sebagaimana pada situasi COVID-19 ini, kita juga mau mengerti bagaimana keadaan anak-anak di rumah. Bagaimana keadaan suami, bagaimana keadaan istri, bagaimana keadaan keluarga besar kita. Apakah aku peduli atau tidak? Nah, saudara dan saudari yang kasih, Tuhan Yesus juga mengajak kita untuk peka melihat situasi politik di negeri kita ini. Kita mau tahu, ya, kita mau peduli, syukur bila kita bisa melakukan sesuatu untuk negeri dan bangsa kita ini. Kalau kita belum bisa bekerja, kalau kita belum bisa melakukan sesuatu untuk negeri dan bangsa kita, berdoalah untuk keamanan negeri ini. Berdoalah untuk para pemimpin bangsa di berbagai macam lini dan tingkatnya. Kita juga berdoa untuk kedamaian bangsa ini, berdoa dengan rela, berdoa dengan penuh kasih yang menggentarkan getaran-getaran kedamaian kepada para pemimpin bangsa dan kepada saudara dan saudari kita. Dan juga berdoa untuk mohon ketenteraman bagi segenap bangsa, supaya dalam rangka pembangunan ini, dalam rangka mensejahteraan kebanyakan orang ini juga dapat berjalan dengan lancar. Saudara dan saudari kasih, pada kesempatan ini kita juga diajak dan kita juga diharapkan agar kita peka dalam situasi kondisi pandemik COVID-19 ini, yaitu dengan memperhatikan protokol, dengan memperhatikan aturan-aturan yang ditentukan oleh pemerintah, mau tahu, mau mengerti, dan mau peduli, tidak hanya mengikuti karep sendiri. Kita dipanggil untuk melakukan itu supaya COVID-19 ini dapat segera hilang di bumi Indonesia dan di seluruh dunia pada umumnya. Nah, saudara dan saudara yang kasih, syukur bila kita bisa melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi hidup banyak orang, ya, dalam segala kegiatan kita. Kalau kita belum bisa berbuat baik, ya, belum bisa mengabdi, janganlah mengganggu. Ya. Kalau kita belum bisa berbuat baik, janganlah merusak. Kalau kita belum bisa menyelamatkan, janganlah menyakiti. Mari saudara dan saudariku yang kasih, kita mulai dengan doa pribadi kita dan kita mulai dengan pribadi kita sendiri. Bagaimana saya melakukan sesuatu
dan setelah itu kita mulai juga di dalam keluarga kita. Ya, dan selanjutnya sehingga kita bisa menebarkan kasih ke seantero jagat ini. Mari saudara, kita juga prihatin bersama dengan Tuhan Yesus yang sungguh amat sangat prihatin dengan keselamatan manusia. Mari kita juga prihatin dengan orang-orang yang sungguh mau berbuat baik untuk negeri dan bangsa ini. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian.